Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Sang Traveler Cilik dalam channel aku Diari Nila Kandi. Hari ini aku mau menepati janji aku beberapa waktu yang lalu untuk melihat kondisi Gua Batu Cermin pasca dilakukan penataan. Sebelumnya aku mau menyampaikan terima kasih kepada penanggung jawab penataan wisata Gua Batu Cermin serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengizinkan aku mereview objek wisata ini hingga ke dalam gua. Untuk itu aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk menjelajahi setiap sudut Gua Batu Cermin ini. Menurut sejarah, Gua Batu Cermin ini ditemukan pertama kali pada tahun 1951 oleh seorang arkeolog yang juga merupakan pastor berkebangsaan Belanda bernama Theodor Verhoeven. Berdasarkan hasil penelitiannya, gua ini dahulu berada di bawah permukaan laut, kemudian muncul ke permukaan darat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selain di dalam gua, di sekitar gua juga banyak dijumpai batu sejenis batu karang. Untuk sampai ke pintu gua, kita harus berjalan kaki menelusuri jalan berbatu yang telah disusun rapi sepanjang kurang lebih 300 meter. Sebagaimana yang aku sampaikan pada video aku sebelumnya, saat kita menelusuri trekking point ini, terkadang kita beruntung menjumpai sekawanan monyet ekor panjang sedang bermain. Maaf aku ralat, untuk saat ini bukan aku yang beruntung, tapi monyetnya lah yang beruntung bertemu dengan putri cantik seperti aku. Hahaha. Di sepanjang jalan menuju gua, teman-teman juga dapat menikmati pemandangan rumpun bambu berduri atau orang sini menyebutnya toe yang tumbuh cukup lebat di kiri kanan jalan. Saat musim hujan akan hijau dan rindang. Di musim kemarau seperti ini, sebagian besar berubah menjadi kuning. Namun jangan khawatir, udara di sini masih tetap segar dan asri, sehingga kita tidak mudah kelelahan melangkah, seperti aku yang terus bersemangat. Sebelum kita ke goanya, kita ke tempat batu payung dulu teman-teman. Batu payung terletak di sisi kiri jalan yang sementara kita lewati. Ya, kurang lebih 100 meter dari simpang 3 jalan ini. Lokasi batu payung persis di sebelah bongkahan batu besar di depan sana. Jalan yang kita lewati sedikit menanjak karena letak batu payung berada agak di ketinggian. Kita harus melewati beberapa tanjakan batu sebelum sampai di sana. Nah, aku sudah sampai di lokasi batu payung teman-teman. Sekilas kalau kita perhatikan mirip jamur atau cendawan raksasa. Batu payung ini sudah ada sejak dahulu kala, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana batu payung bisa membentuk formasi atau struktur seperti payung. Unik sekali bentuk batu payung ini. Jadi jangan lupa untuk bersuah foto di sini ya. Tidak lama di sini, aku melanjutkan perjalananku menuju pintu Gua Batu Cermin. Langkah kaki lebih enteng karena jalan ke simpang 3 tadi kali ini menurun.
Perjalanan menuju pintu masuk Gua Batu Cermin sekitar 200 meter lagi dari simpang 3 Batu Payung tadi. Gua Batu Cermin menjadi salah satu bukti bahwa Labuan Bajo tidak hanya melulu menyajikan wisata pantai dan keindahan alam bawah lautnya. Namun di darat ada beberapa objek wisata lainnya yang wajib dikunjungi seperti kampung adat, air terjun, danau, dan gua. Semuanya menyajikan karakteristik yang unik dan berbeda. Kata papaku, Gua Batu Cermin ini sangat cocok dikunjungi sebelum atau setelah teman-teman melakukan traveling ke pulau, laut, dan pantai. Apalagi jaraknya sangat dekat dari pusat kota Labuan Bajo. Dan yang terpenting mudah sekali diakses, bahkan dengan menggunakan ojek sekalipun. Namun sayang, untuk sementara kawasan wisata Gua Batu Cermin ini belum dibuka untuk umum, mengingat kawasan ini belum selesai ditata 100%. Apalagi saat ini pandemi COVID-19 ikut mengancam sektor pariwisata di daerah kita. Aku berharap semoga dalam waktu dekat kawasan wisata Gua Batu Cermin ini sudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, setidaknya masyarakat lokal Manggarai Barat, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Akhirnya aku sampai juga di mulut Gua Batu Cermin. Ini adalah pemandangan dari luar Gua Batu Cermin. Terlihat perubahan yang cukup drastis, terutama di pintu masuk dan pintu keluar gua. Saat masuk dan keluar gua, kita harus melewati jalan setapak yang terbuat dari kayu pilihan, yang disusun sedemikian rupa sehingga terkesan alami dan menyesuaikan dengan kondisi gua. Saat memasuki pintu gua, kita harus menaiki beberapa anak tangga yang warnanya senada dengan warna daun kering yang berguguran. Jalan setapak yang aku lewati banyak diapit oleh susunan batu besar. Pada beberapa titik, aku harus melewati undakan batu, sedikit merangkak, menaiki jalan berbatu. Kepalaku juga sengaja kubuat sedikit menunduk, karena takut terantuk stalaktik gua. Oh iya, teman-teman perlu mengetahuinya bahwa aku masuk ke dalam gua ini tidak sendirian. Aku ditemani oleh papaku dan seorang temannya, jadi bisa lebih enjoy gitu deh. Keberadaan tangga sungguh sangat membantu kita mencapai jauh ke dalam gua. Apalagi di kiri kanan tangga memiliki pegangan. Bayangkan saja kalau kita merangkak terus. Capek deh. Coba teman-teman lihat, pemandangan di dalam gua sangat artistik juga kan? Kontur batu pada salah satu sudut gua yang sangat unik membuat aku berdecak kagum. Seperti batu yang menjulang ini. Wow, menakjubkan. Belum lagi pemandangan kilau cahaya matahari yang masuk ke dalam gua,
melewati sela-sela puncak gua. Begitu sangat memukau. Bagaimana tidak, cahaya yang masuk berpendar kemana-mana, menimbulkan kesan artistik laksana guratan indah pada batu perhiasan mahal. Pemandangan eksotis seperti ini tentu akan lebih indah jika kita masuk ke dalam inti gua Batu Cermin. Namun sayang, pada kesempatan ini aku belum mengakses masuk ke dalamnya. Kapan-kapan saja ya. Ini adalah pintu gua Batu Cermin. Karena tidak ada pemandu profesional, dan kali aja ya aku masuk ke guanya. Untuk masuk ke dalam inti gua Batu Cermin, kita harus didampingi oleh pemandu wisata profesional, membawa penerangan secukupnya, serta diwajibkan mengenakan helm pelindung kepala karena pintu masuk tadi cukup sempit, meskipun di dalamnya lumayan luas loh. Nah, di dalam gua tadilah banyak terdapat fosil-fosil kerang dan binatang laut seperti penyu yang sudah menjadi batu. Ini adalah salah satu area terbuka di dalam gua. Pemandangannya tidak kalah menarik. Cahaya di sini cukup terang karena sinar matahari siang tepat masuk ke dalamnya. Udara di sini juga cukup sejuk. Sepertinya tidak terpengaruh dengan cuaca kota Labuan Bajo yang saat ini lagi panas-panasnya. Seperti biasa, aku tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen indah di dalam gua Batu Cermin. Berdasarkan papan petunjuk arah, inilah pintu keluar gua. Pintu keluar, tetapi kita masuk lagi ke dalam gua. Aneh kan? Pada titik ini, kita harus melewati tangga yang cukup gelap karena sumber pencahayaan di sini kurang optimal. Untuk sampai ke pintu keluar gua, kita harus menuruni anak tangga yang cukup banyak. Tapi tetap harus hati-hati ya. Tidak terasa akhirnya aku sudah sampai ke pintu keluar gua. Traveling singkat aku begitu mengesankan. Top Markotop deh. Sekali lagi aku mau menyarankan kepada kalian semua, setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, ajak seluruh keluarga dan teman-teman kalian untuk datang berlibur ke Labuan Bajo sekaligus mengunjungi Gua Batu Cermin ini.
tempat wisata atau tempat-tempat menarik yang ada di Labuan Bajo. Terima kasih, dadah!